Halo Analensa, ketemu lagi dengan saya Robi SN. Senin 23 Agustus di review koran sn.com. Ini kita review malam hari ya, pukul 19.05. Malam ini saya ditemani oleh Febri yang di belakang panggung. Halo Pep, malam Pep. Malam Kak. Apa kabar Pep? Luar biasa. Bahagia Pep? Bahagia selalu. Pep, malam ini kita coba untuk review koran sn.com terbitan Senin Pep ya. Siap 23 Agustus Senin. Salah satunya. Tidak terasa Kak, bulan Agustus ini Kak. Hah? Tidak terasa lah bulan Agustus. Tidak terasa Pep, bulan Agustus. Bentar lagi kita September ceria. Bentar lagi ya Pep. Nah terus Pep, untuk di podcast kali ini kita coba untuk mereview singkat tentang terbitan di koran sn.com. Di sini aku klik di Android ya Pep ya. Iya Kak. Aku klik di Android, gampang, tinggal buka Google, ketik koran sn.com dan langsung klik, langsung masuk di koran sn.com. Nah, langsung kita masuk ke terbitan koran sn.com yang pertama ya Beb ya. Di situ yang pertama Kak. di situ berita yang pertama ada KKB diduga bunuh 2 pekerja pembangunan jembatan di Yahukimo. Kita bacakan dikit ya beritanya. Sedikit narasi yang kita baca di terbitan koran sn.com ya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Minggu sore sekitar pukul 16.30 WIT diduga membunuh 2 pekerja yang membangun jembatan di Sungai Braza, Kampung Kribun, distrik dekat Kabupaten Yahukimo, Papua. Jadi kelompok kriminal bersenjata KKB lagi-lagi membuat ulah ya. Kejam nih barang. Kejam, cuman ya itulah apa yang terjadi, semoga cepat selesai yang di situ Pep ya. Iya Kak. Jadi untuk info berikutnya silakan klik di koran sn.com. Selanjutnya di situ juga ada Pep, ada terbitan polisi ungkap kebocoran pipa gas sebelum jatuhnya lift di Margo City. Kita bacakan sedikit Pep ya, mungkin untuk memancing sahabat-sahabat koran sn.com untuk membaca berita-berita yang ada di sini Pep. Jadi berita sedikit, kepolisian Depok Kapolrestro sedikit kita bacakan di alinea kedua web. Kapolrestro ini sebentar Pep, agak lemot Pep jaringan internet. Memang sering lemot jaringan internet Pep? Kayaknya kira-kira Telkomsel emang sering lemot Kak. Oh gitu. Tapi mungkin karena zaman internetnya yang lagi lemot, kita langsung masuk ke terbitan yang berikutnya aja Pep ya. Tapi di situ ada pemberitaan polisi ungkap kebocoran pipa gas sebelum jatuhnya lift di Margo City. Ini mohon maaf ya kawan-kawan dan sahabat Analensa Project. Kadang-kadang kami mereview ini ya Pep ya. Apa tuh internet yang lagi lemot. Ini kondisinya lagi lemot, susah aku bukanya nih Pep. Tapi lumayan cukup. Terus Pep di selanjutnya itu ada pemberitaan saksi Masjid Sriwijaya stop diperiksa. Ruben Ahmad, keleluasaan bagi pihak yang akan dimintai tanggung jawab. Terus pertanyaannya, kenapa saksi Masjid Sriwijaya itu di stop Pep? Kita bacakan sedikit ya. Pengamat hukum Sumsel dari Unsri, Dr. Haji Ruben Ahmad SHMH mengungkapkan di stop pemeriksaan saksi dugaan korupsi Masjid Sriwijaya dikarenakan bekas perkara yang sedang diteliti JPU, maka bisa menjadi keleluasaan bagi pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Jadi memang menurut pakar hukum ini akan membuat pihak yang dimintai pertanggungjawaban akan lebih luasa, cuman tidak jadi terbuang lagi ya Pep. Tidak jadi terbuang dah Kak. Tidak jadi tergorong dia. Iya, bisa jadi sih Pep, karena agak besar ya Pep ya. Ini dugaan kasus Masjid Sriwijaya ini. Selanjutnya Pep, semua penerima fee dugaan korupsi Masjid Sriwijaya harus dipanggil. Artinya tetap harus dipanggil ya. Sepertinya bakal timbul tersangka baru itu kan? Bisa jadi. Jadi kalau misalkan memang masih penasaran, silakan klik di koran sn.com. Selanjutnya juga disusul lagi pemberitaan dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Di situ ada Edi Sandana juga ikut komentar.
Penyidikan dugaan korupsi Masjid Sriwijaya cepat dituntaskan. Nah, kita bacakan sedikit Bapak ya. Tokoh masyarakat Sumsel Insinyur Haji Edi Santana Putra MT yang juga merupakan anggota DPR RI ya, hari Minggu 22 Agustus 2021 mengungkapkan penyidikan dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya diharapkan cepat dituntaskan. Nah, artinya Pep, dugaan kasus korupsi ini cukup panjang dan mudah-mudahan ini cepat dituntaskan dan akan mencetak atau menimbulkan tersangka-tersangka baru biar cepat dihukum lah yang korupsi ini. Apa hidup korupsi terus Terbuang. acak nian terbuang. Mudah-mudahan hukum di Indonesia ini bisa seadil-adilnya lah Beb ya. Amin Kak. Korupsi di Sumsel khususnya itu Beb ya. Khususnya di Sumsel itu banyak nian sih kalau kita nak nengok korupsi sini. Terus selanjutnya Pep, kita juga ada lanjutan beritanya terkait putusan sela Edi Hermanto terdakwa dugaan korupsi Masjid Sriwijaya melawan. Ya artinya ada perlawanan ya Pep ya dari para saksi dan para tersangka juga di sana Pep ya. Saksi dugaan kasus Masjid Sriwijaya berpeluang dipanggil lagi. Artinya tetap saksi-saksi itu akan dipanggil, dimintai pertanggungjawaban dan dimintai keterangan. Dan mudah-mudahan ada tersangka lagi Pep. Selanjutnya kita coba masuk di ini ya, rubrik internasional. Di situ ada Korut kembangkan alat tes COVID-19 buatan sendiri. Korea Utara mengembangkan alat tes COVID-19 buatan sendiri. Percaya enggak Pep? Bisa jadi Korea Utara nih lumayan juga nih Kak. Korea Utara ini Kim Jong Un. Tapi kalau dia buka atau buat perusahaan untuk alat tes COVID-19 agak-agak cak mana ya Pep? Kita baca di Pep. Korea Utara mengembangkan alat tes COVID-19 berbasis polymerase chain reaction PCR yang dibuat sendiri. Katanya Pep ya. Selanjutnya kata media pemerintah pada Senin saat negara itu tengah meningkatkan upaya pencegahan varian-varian baru virus COVID yang lebih menular. Ya memang infonya Pep, setelah corona yang pertama kali Pep itu ada Delta dan selanjutnya nanti setelah Delta ada varian baru katanya Pep. Yang varian baru ini lebih cepat menular dan lebih ganas katanya. Mudah-mudahan hoax. Semoga tidak ada yang lebih ganas. Masa pandemi juga sudah habis. Terus di situ Korut tidak mengkonfirmasi kasus COVID-19 sejak awal pandemi. Namun otoritas negara terisolasi itu telah menutup perbatasan, membatasi perjalanan dan menerapkan langkah pencegahan yang ketat. Jadi tidak semua orang bisa masuk Korea Utara. Tapi sepengetahuan kita Pep, ya Pep ya. Iya Kak. Di Korea Utara itu jangankan pandemi Pep, tidak masa pandemi pun susah masuk situ. Pengen ke Korea Utara apa ke Korea Selatan Pep? Mending ke Korea Selatan. Apa Pep nama kalau misalkan itu Pep? Apa tuh? Yang itu grup cewek-cewek itu Pep apa namanya? K-pop. K-pop. Kalau lanangnya Pep? Lanangnya enggak tahu Kak. K-pop. K-pop sama K-pop. Selanjutnya di situ juga kita masuk ke pemberitaan di Sumsel, itu ada Gemah Sriwijaya. Pansel ajukan 3 nama kandidat Sekda Lahat ke Bupati. Wey, kita bakalan ada Sekda baru Pep. Mudah-mudahan Sekda ini lebih rock and roll. Tapi Sekda sekarang juga rock and roll sih Pep. Selanjutnya kita masuk ke berita. Kita coba cari berita Lahat Pep ya. Apa yang hangat di berita Lahat Pep? Yang hari ini apa Pep? yang hari ini itu Sedikit be kau buka. Jangan dibuka galau. hari ini itu tadi ada rilis ada gadis umur 18 tahun yang ketabrak kereta Kak. Oh gadis ketabrak kereta. Iya, Kak. Itu akan masuk terbitan koronasi.com juga Pep ya? Ya buat besok rilisnya itu Kak. Waduh, ketabrak kereta itu apa Pep? Main handphone? Enggak, jalur perlintasan kereta apinya enggak ada palang Kak. Oh nggak ada palang. Waduh. Tapi Itu memang banyak Lahat yang kayak gitu Kak. Banyak? Ada palang deh Kak. Berapa tempat setahu Febri yang ini? Tahu aku di Lahat ada 1, 2, 3, 4 atau 5 mungkin ada Kak. 4 atau 5. Nah, Ya mudah-mudahan kita juga berharap untuk masyarakat Lahat ya, hati-hati dalam berkendara atau bagi khususnya melalui perlintasan kereta api. Karena hari ini di Lahat itu ada laka
gadis Pep ya, 18 tahun infonya itu ketabrak atau nabrak, kesenggol atau disenggol, yang pasti dia bersentuhan dengan kereta api. Itu ada luka atau Info yang diterima kaki kanan patah kak. kaki kanan patah. Kami doakan semoga lekas sembuh dan cepat beraktivitas lagi bagi korban ya. Jadi untuk warga Lahat juga hati-hati kalau jalan-jalan melewati perlintasan kereta api ya Pep ya. Iya kak. Cuma kalau nabrak kereta api berhelm juga percuma ya Pep. Percuma ada bunuhnya itu kak. Besi kan orang itu. Keras tuh itu Pep. Iya, besi galonnya. Terus kita masuk dikit Pep ke rubrik wisata Pep ya. Di situ ada Muko-Muko usulkan 7 lokasi untuk objek wisata unggulan. Muko-Muko mungkin di daerah Bengkulu, perbatasan Bengkulu sama Padang itu mungkin. Oh. Muko-Muko. Perasaan ini banyak kawan-kawan yang ngajak touring ke Muko-Muko ya. Lebih tepatnya di Provinsi Bengkulu ya, sudah dekat kalau kita nak ke Padang itu Pep. Tapi kayaknya koneksi internet kita lemot ya Pep ya. Iya kak. Apa mungkin ini mengharuskan kita untuk pamit undur diri dulu nih kak? Iya tadi kan cuma review singkat Pep ya. Jadi benar kata Pebri, hari ini kita cuma review singkat, menyapa kawan-kawan anak Lensa Project ya, anak Lensa Project yang kita sapa. Kita tidak bakal membacakan banyak tentang berita-berita yang ada di terbitan di koran Asia. Terus dikit gini Pep, mungkin banyak yang nonton atau banyak yang mendengar Pep, kenapa di Analensa Project itu menggunakan bahasa campuran, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Lahat, ada bahasa Lembang dan bahasa daerah. Itu salah satunya kelenturan kami dalam Analensa Project. Jadi silakan menggunakan bahasa yang tidak kaku ya, kecuali memang ada narasumber yang memang dibuat kaku, bukan dibuat kaku, dibuat formal ya Pep ya. Formal ini memang kita nggak suasana formal, jadi kita masih bisa bercanda-bercanda. Kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang bisa membuat ketawa, silakan untuk ketawa. Tapi singkatnya bahwa inilah pertemuan singkat dari Analensa Project, membahas sedikit tentang review di terbitan koran sn.com yang merupakan bagian dari anak perusahaan Suara Nusantara. Sampai ketemu lagi besok. Saya Robiansa SN pamit mundur. Pep, say hello, say bye bye. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.